Tuhan Yesus, ku serahkan hatiku kepadamu, lagi seluruh hidupku dalam tanganmu. Amin, haleluya. Dulu aku cinta dunia, sekarang cinta Tuhan Yesus, haleluya. Dulu aku hamba dosa, sekarang hamba Tuhan Yesus, haleluya. Dulu aku hina, sekarang mulia, haleluya. Dulu hidupku untuk sia-sia, sekarang untuk kemuliaan Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan segenap hidupku kepadamu. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dulu aku cari harta dunia, sekaranglah hanya Tuhan Yesus, haleluya. Dulu aku cinta uang, sekarang aku cinta firman Tuhan, haleluya. Dulu aku sombong tinggi hati, sekarang rendah hati, haleluya. Dulu aku egois, sekarang peduli, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan segenap hidupku dalam tangan-Mu. Pakailah seluruh hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Dalam Roma pasal 6 ayat 17, 18, 19. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, hidup dalam pengudusan, haleluya. Dulu aku cinta dosa, hidupku kotor, haleluya. Dulu hidup dalam gelap, sekarang terang mulia. Dulu hidup hamba dosa, sekarang hamba Tuhan Yesus, haleluya. Dulu tidak mengenal kebenaran, sekarang hidupku dalam firman Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidup padamu. Pakailah Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku hanya dalam tangan-Mu. Pakailah Tuhan Yesus seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulut hamba-Mu. Aku anak-Mu Bapa, aku butuh firman-Mu. Aku haus lapar akan firman Tuhan. Puaskan kami dengan firman-Mu. Haleluya. Ampuni semua dosaku, salahku, kesalahanku. Ampuni dan sucikan, ya Bapakku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 20 Mei 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati, dicinta, dan disayang oleh Tuhan Yesus. Kita dipedulikan sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, kita berharga di hadapan Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan berfirman dalam Ulangan 32 ayat 10, kita biji mata Tuhan. Kita diawasi, dilindungi senantiasa di dalam keselamatan yang datang dari Tuhan. Ini bukti nyata. Saya bersama Bapak Ibu bukti nyata tiap hari ketemu, pagi ketemu, malam ketemu. Ketemu senantiasa di dalam doa, dalam keadaan sehat, tidak pernah kekurangan apapun. Ini bukti nyata bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Yesus yang maha kuasa, maha cinta, kasih, maha kasih. Dia itu maha segala kali yang peduli. Kita kurang peduli sama Tuhan. Tapi untuk itu, mari kita belajar untuk senantiasa kita attention sama Tuhan. Perhatian sama Tuhan. Peduli sama Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Dulu memang kita hidup di dalam kegelapan dosa, kata firman Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita hamba dosa. Dulu kita tidak hidup di dalam kekudusan. Tapi saat ini kita firman Tuhan, syukur kepada Allah. Roma 6 ayat 17. Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu kita hamba dosa. Dulu kita seenaknya dewi, kerja, jalan, berbuat apa saja sesuai dengan kehendak hati kita. Dasar kebenarannya tidak ada. Kebenaran dari diri sendiri. Kebenaran dari dosa. Dosa sebetulnya bukan sumber kebenaran. Tapi orang yang main-main dengan dosa, itu dosa dianggap pembenaran, saudara. Tapi saat kita celik dulu karena kita seperti Whitney Houston pernah bicara. Whitney Houston ya. Dia pernah, mohon maaf namanya benar nggak tuh, Whitney Houston ya. Saya pernah baca bukunya. Dia saat ini katanya sudah tidak mengenal lagi, tidak bisa membedakan kebenaran dengan ketidakbenaran. Karena berarti kesimpulannya hidup di dalam kegelapan dosa. Seperti Bapak Ibu kalau hidup di dalam ruangan yang gelap, ya, tidak ada lampu, gelap total.
Bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan perbedaan antara ini warna biru, warna kuning, warna hitam, warna... Tidak bisa. Warna putih pun saudara tidak bisa lihat kalau hidup di dalam kegelapan dosa. Kita hidup di dalam terang Tuhan, di dalam lampu yang jelas, kita bisa bedakan. Oh ini putih, oh ini warna biru. Kita bisa membedakan. Sama juga dengan kehidupan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita bisa tahu, oh ini bukan kebenaran Tuhan. Ini main dosa. Ini hidup di dalam hawa nafsu. Ini perbuatan daging. Karena kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam terang firman Tuhan. Bisa membedakan. Kalau hidup di dalam kegelapan, tidak bisa. Orang-orang yang selalu main dengan dosa, tidak bisa bedakan lagi. Dia mencuri itu yang benar itu. Berzina benar itu. Berdusta benar itu. Menurut dia seperti itu. Karena dia hidupnya bergelimang di dalam dosa. Itu dulu kita. Makanya katakan tadi. Dulu aku cinta dunia. Sekarang cinta Yesus. Dulu aku hamba dosa. Sekarang hamba Tuhan Yesus. Dulu aku terhina. Sekarang mulia. Karena dulu kita hidup di dalam hamba dosa. Dosa itu terhina, saudara. Karena itu dalam wilayahnya iblis. Tapi Tuhan penuh dengan kemuliaan. Asal kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Oleh itu kita bersyukur sama Tuhan. Dan kita senantiasa hidup komit dengan Tuhan. Maka sesudah pujian, Tuhan, kuserahkan hidupku ini Tuhan. Pakai hidup ini Tuhan. Untuk menjadi terang kemuliaan Tuhan. Sehingga dulu kita hina. Sekarang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca, haleluya, kitab Ibrani pasal yang ke-13. Puji Tuhan. Berarti kemarin saya sudah katakan kita akhiri Ibrani pasal 12. Sekarang adalah Ibrani pasal 13 adalah pasal yang terakhir kitab Ibrani. Puji Tuhan, kita bersyukur. Pada waktu kita masuk di dalam pembacaan Ibrani pasal 1 ayat 1. Terus kita tekunin tiap malam. Kalau tiap pagi kita tekunin perjanjian lama. Terus lama-lama akan berakhir juga. Dan ini berarti sudah kita masuk di dalam pembacaan kitab Ibrani. Pasal yang terakhir. Pasal 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. 3 ayat. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah kan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Puji Tuhan. Kita atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah memasuki malam ini tanggal 20 Mei kitab Ibrani pasal yang terakhir itu pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan 3. Ada 3 hal di ayat ini tentang yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Ini penting. Saya sudah sering katakan Bapak Ibu semua, kita semua bersaudara di dalam kasih Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang lebih muda dari usia saya, sekarang usia saya 66 tahun. Memasuki tanggal 17 Agustus saya terbuka kepada Bapak Ibu. Saya dilahirkan di kota Jember pada tanggal 17 Agustus tahun 1956. Jadi untuk 17 Agustus besok ini tahun 2022 usia saya memasuki 66 tahun. 66 tahun. Jadi kepada saudara-saudara saya yang lebih muda dari saya anggap adik-adikku yang kucintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sebaya berarti kita setara, yaitu saudara-saudara. Kalau tadi adik-adik, ini yang kalau setara seumur 66 berarti setara, yaitu saudara-saudaraku. Kalau lebih tua dari saya 67, 68, 69 dan seterusnya, itu kakak-kakakku yang kucintai. Dalam nama Yesus semua adik-adikku, saudara-saudaraku, kakakku semua saya cintai. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kata firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Mari kita bersatu di dalam kasih Kristus, saudara. Karena kita berbeda-beda latar belakang, tapi kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Karena sama-sama biarpun kita berbeda, tapi yaitu sama, kita diciptakan oleh Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bersaudara. Seperti kalau kita masing-masing punya anak, putra-putri, ada laki, ada perempuan, semua bersaudara. Karena papanya satu. Bapaknya satu. Ya, berasal dari bapak yang satu, ibu yang satu. Ya, tidak mungkin kita berada di dalam kepala dari papa A, ya, badan dari papa B, ya. Terus juga ya kaki dari ibu C, tangan dari ibu D. Mana ada seperti itu dengan ibu yang berbeda, tidak bisa. Pasti kita diciptakan dari bapak ibu yang sama.
Ya, cuma manusia yang beda-bedakan. Oleh itu melalui firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan, semua kita anggap saudara dan kita hidup di dalam kasih Tuhan seperti perintah Tuhan dalam Yohanes 13. Maka ini kalau di dalam Yesus tuh enak, saudara. Di luar Tuhan Yesus nggak ada yang standar kebenaran di luar Yesus. Karena di luar Yesus berarti saudara egois, masing-masing mana mau bersatu, saudara. Ya, saudara kakak adik bisa berantem gara-gara uang, berantem. Tapi kalau di dalam Yesus sudahlah, kata firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi kita ada dalam kasih Tuhan, ya sudah, kita saling mengalah. Tapi hidup di dalam kebenaran, bukan mengalah, main toleransi dengan dosa, tidak bisa. Tetap kebenaran kita tegakkan, tapi di dalam kasih. Jadi kasih dan hidup di dalam kebenaran. Jadi kasih dan kebenaran itu berjalan bersama-sama. Bukan kasih tok, tapi kasih di dalam ini, kasih di dalam Kristus. Jadi sumbernya Kristus, bukan dunia. Kalau dunia, bicara dunia, ya masing-masing punya motivasi. Ya, ada kasih eros, kasih filio, ada kasih storge, kasih agape, ada 4 ya kasih. Kasih eros, kasih punya bersyarat, kasih filio semua. Kasih bicara dunia horizontal. Tapi kalau kasih agape, itu kasih yang berdasarkan kasih Tuhan tanpa pamrih. Maka Tuhan berkata dalam Yohanes 13 ayat 34 35. Perintah Tuhan demikian, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula harus kamu saling mengasihi. Harus. Persaudaraan kita jaga, bangun kita. Memang perlu pengorbanan, saudara. Butuh waktu. Tapi yang penting ujung-ujungnya kita di dalam kasih Tuhan. Saling menghormati, saling mencintai, mengasihi, saling sayang, saling peduli. Itu karena kasih Kristus. Karena firman Tuhan Yohanes 1 pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih, saudara. Ya, Tuhan udah ngomong loh itu. Allah itu kasih, itu Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saya mau bicara. Saya mau sampaikan. Ini saya mau baca. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Makanya orang yang tidak mengasihi Tuhan berarti tidak punya kasih, egois dia. Sama berarti sama juga. Kalau benci saudaranya, tidak hidup di dalam kasih. Bagaimana? Oleh itu mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga kalau hidup di dalam kasih ada perdamaian. Dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama. Jadi hidup di dalam kasih seperti Tuhan perintahkan. Ayat 1. Ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak ketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi artinya bukti kasih cinta ya harus disertai perbuatan. Bagaimana saudara bisa bilang saling kasih tapi tidak ada perbuatan cinta kasih? Salah satunya itu memberi uang ya kepada orang yang miskin. Itu bukti ada kasih. Membantu orang-orang yang seiman dengan kita seperti di dalam Galatia. Coba saya mau baca. Memberi berkat itu harus ada itu ya. Itu seperti di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 ya. Saya mau bacakan Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita semua. Berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukti berbuat baik, bukan berbuat jahat. Berbuat baik itu bukti kita berbuat cinta kasih kepada saudara-saudara kita. Bentuk yang lain memberi tumpangan. Kalau misalnya saudara di rumah ya, ini sudah kenal ya, kecuali kalau tidak kenal ya. Kenal saudara, namanya saudara-saudara. Kalau dia sendiri tidak punya kebetulan keluar kota, di kota yang kita tinggalin ya, terus dia kesulitan tidak dapat hotel, contoh ini ya, tidak dapat rumah, tidak ada tempat tinggal. Sedangkan kita punya kamar kosong yang bagus, kita cukup diberkati, gak ada salahnya saya katakan kata firman Tuhan memberi tumpangan sebentar ya, 1 hari 2 hari memberi tumpangan kepada saudara-saudara sebagai bukti cinta kasih. Ini firman Tuhan ya, memberi tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkannya ya. Ketiga, yang penting di sini kasih harus ada bukti. Seperti iman dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan itu mati. Sama dengan kasih. Kasih kalau tanpa ada perbuatan bukti cinta kasih. Bohong, bullshit itu namanya. Bohong, cuma cinta-cinta. Bohong tapi tidak ada pengorbanan. Seperti saudara mencintai istri, mencinta seorang untuk menjadikan calon istri. I love you, aku cinta. Tapi tidak ada pengorbanan ya. Egois masing-masing. Bagaimana itu bisa terjalin hubungan cinta kasih? Tidak bisa ya. Oleh itu mari kita ciptakan
hubungan cinta kasih, dan kita menolong orang, memberi tumpangan, membantu orang. Yang penting kita sebagai anak Tuhan memberi berkat itu sebagai bukti cinta kasih. Seperti iman tanpa perbuatan itu kosong. Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada adalah mati. Mari oleh karena itu kita ikuti firman. Kalau firman Tuhan katakan memberi tumpangan, mari, nggak ada salahnya. Ini firman Tuhan kepada saudara-saudara yang kita kenal loh ya, bukan kepada orang yang tidak kita kenal ya. Puji Tuhan. Seperti menjamu malaikat, dia bilang. Dan ketiga, ingatlah kan orang hukuman, kan kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Dan ingatlah orang-orang diperlakukan sewenang-wenang, kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Nah, oleh karena itu mari, sebagai bukti yang lain ketiga, banyak orang yang terikat dengan ikatan-ikatan. Hukuman ini penjara, saudara. Mungkin pada orang yang langsung ya secara fisik di penjara. Saya sendiri pernah atau berapa kali khotbah di penjara orang hukuman. Ya kita mencintai dia. Ada persyaratan. Itu kalau khotbah kita di penjara, itu dipersyaratkan kita sebagai hamba Tuhan memberi berkat. Membawa sabun, membawa makanan, supermie, indomie, makanan-makanan, sabun, odol dan sebagainya. Itu bukti cinta kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Itu mari. Karena dalam arti rohani, ikatan-ikatan dosa kita perlu bawa di dalam doa. Kita doakan kalau ada seorang yang dalam ikatan dosa, misalnya dia ikatan pornografi, ikatan judi, itu juga masuk dalam hukuman. Saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa terus. Bagaimana Tuhan tolong supaya Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah orang itu, supaya dia lolos dari ikatan dosa, sehingga mereka menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba dosa, tapi dimerdekakan. Ini maksud Tuhan. Supaya kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena suatu hari kelak, kalau Yesus datang, kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Karena di surga tidak ada tempat yang najis, saudara. Di surga penuh dengan cinta kasih. Firman Allah mengajar kita tentang cinta kasih. Dan ada bukti cinta kasih. Mari kita berbuat baik. Karena di surga besok, hubungan cinta kasih dan berdasarkan kebenaran Tuhan. Oleh itu, mari melalui firman-firman yang kita selalu dengar, kita makin dewasa. Hidup kita diubahkan, karakter kita memiliki karakter ilahi. Sehingga demikian hidup kita diberkati Tuhan. Dulu kita memang hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Dulu kita tidak punya kasih. Sekarang kita memiliki kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, ku serahkan hatiku kepadamu. Haleluya. Lagi segenap hidup dalam tanganmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuruskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, hidup di dalam kasih Tuhan, dan kita taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.